Perkenalkan, nama saya Vika Nadia dengan NIM 232410103002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal-soal yang ada dalam kuis 1 sistem basis data guna untuk memenuhi remedi kuis 1 sistem basis data. Jadi di sini saya mendapatkan tipe A. Nah, pada soal pertama ini di tipe A ada sebuah kolom yang merupakan gambar dari struk pembayaran Rumah Sakit Bina Sembuh. Nah, di sini kita disuruh membuat ERD dengan ketentuan ERD yang dibuat level logical design. Kemudian untuk setiap entity itu disuruh menuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Kemudian tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan. Setiap entity menggunakan artificial primary UID dan artificial UID dituliskan sebagai atribut. Tuliskan relationship sebagai garis, bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality relationship beserta nama relationship. Untuk many-to-many relationship pecahlah menjadi entity persimpangan dan semua entity ada pada 3NF. Jadi berikut ini merupakan tampilan ERD-nya. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa pasien, wali pasien, ruangan rawat, rawat inap, dan juga biaya rawat ini dijadikan sebagai sebuah entitas. Karena di sini untuk pasien dan wali pasien ini kita membutuhkan struktur data yang jelas. Jadi dalam entitas pasien ini berisi informasi personal, riwayat kesehatan, dan identifikasi unik yang memudahkan pencarian dan pengelolaan data pasien secara terstruktur. Selanjutnya untuk wali pasien ini untuk menyimpan informasi kontak dan hubungan dengan pasien, penting untuk komunikasi dan pengambilan keputusan medis dalam situasi darurat. Selanjutnya penting untuk manajemen dan integrasi informasi. Jadi ruangan rawat dan rawat inap ini dijadikan sebuah entitas karena entitas ruangan rawat ini memuat informasi tentang lokasi, fasilitas, dan ketersediaan kamar yang spesifik dan memudahkan penjadwalan dan manajemen tempat tidur di rumah sakit. Selanjutnya, kenapa rawat inap dijadikan sebuah entitas, yaitu untuk menyimpan detail tentang durasi perawatan, jenis perawatan yang diberikan, serta catatan medis selama rawat inap. Hal ini penting untuk dokumentasi medis dan administratif. Selanjutnya, biaya rawat ini penting untuk perhitungan dan transparansi biaya. Jadi biaya rawat ini dijadikan sebuah entitas untuk memungkinkan perincian biaya berdasarkan layanan yang diberikan, misalnya obat-obatan, prosedur medis, dan konsultasi. Ini memberikan transparansi kepada pasien dan wali mengenai biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya jadi semua entitas-entitas itu secara keseluruhan menjadikan pasien, wali pasien, ruangan rawat, rawat inap, dan biaya rawat sebagai entitas yang terpisah dalam sistem informasi rumah sakit. Itu membantu untuk memastikan bahwa informasi dapat dikelola dengan cara yang terorganisir, efisien,
dan aman, serta mendukung pengelolaan yang lebih baik dan layanan yang lebih berkualitas kepada pasien. Lanjut ke pembahasan ERD-nya. Jadi di sini entitas rawat inap ini memiliki hubungan dengan entitas-entitas lainnya, seperti entitas pasien, wali pasien, biaya rawat, dan ruangan rawat. Jadi saya akan membahas hubungannya satu persatu. Pada entitas rawat inap ini memiliki atribut yaitu rawat inap ID, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Jadi di sini primary key-nya rawat inap ID. Selanjutnya, pada entitas pasien ini memiliki atribut pasien ID, nama pasien, tanggal lahir, dan juga alamat. Di sini pasien ID sebagai primary key. Nah, entitas rawat inap ini berhubungan dengan entitas pasien, dan hubungannya itu adalah one to one. Jadi di mana satu pasien hanya melakukan satu kali rawat inap. Lanjut, hubungan entitas rawat inap dengan wali pasien. Di wali pasien ini terdapat atribut yaitu wali ID dan nama wali. Wali ID ini sebagai primary key. Jadi hubungan antara entitas rawat inap dan entitas wali pasien ini one to one juga. Jadi di mana wali pasien ini, satu wali pasien hanya mengurus satu rawat inap saja. Lanjut ke entitas rawat inap berhubungan dengan entitas biaya rawat. Jadi di sini entitas biaya rawat ini memiliki atribut yaitu biaya rawat ID, jenis biaya, dan jumlah biaya. Dan biaya rawat ID ini sebagai primary key. Nah, hubungan antara entitas rawat inap dan biaya rawat ini one to one juga. Jadi di sini setiap rawat inap, satu rawat inap, sekali rawat inap itu hanya memiliki satu atau melakukan biaya rawat inapnya sekali saja. Selanjutnya, hubungan antara entitas rawat inap dengan entitas ruangan rawat. Jadi pada entitas ruangan rawat ini terdapat atribut yaitu ruangan ID, nama ruangan, dan tarif ruangan. Dan ruangan ID ini sebagai primary key-nya. Hubungan antara entitas rawat inap dengan ruangan rawat ini adalah one to one. Jadi satu ruangan rawat ini hanya dipakai untuk satu orang yang dirawat inap. Jadi kesimpulannya, ERD ini mewakili struktur data yang sesuai untuk menyimpan informasi terkait pasien, wali pasien, perawatan inap, dan biaya rawat di rumah sakit bina sembuh. ERD ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip normalisasi database dan dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan sistem informasi rumah sakit yang spesifik. Lanjut ke soal nomor 2. Jadi di situ ada sebuah tabel anggaran dan tabel penanggung jawab. Jadi dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab
dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Jadi untuk soal yang A ini, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini, dan gunakan tabel seperlunya. Nah, jadi menurut saya tabel di atas itu belum ideal. Nah, maka ini dipecah menjadi beberapa tabel. Pada tabel program ini ada ID program, nama program, dan tahun pelaksanaan. Jadi ID program P1 ini ada nama program yaitu makan gratis, dilaksanakan di tahun 2024. Selanjutnya ID program P2 yaitu KIPK dilaksanakan pada tahun 2024. Lanjut, ID program P3 ini yaitu bantuan sosial dilaksanakan di tahun 2024. Pada ID program P4, kartu sembako ini dilaksanakan pada tahun 2023. Dan yang terakhir, pada ID program P1 yaitu makan gratis dilaksanakan di tahun 2025. Selanjutnya ada tabel anggaran. Jadi di tabel anggaran ini ada ID anggaran dan juga anggaran program. Nah, pada ID anggaran 1 yaitu anggaran programnya 5. Maaf, saya ulang. Jadi pada tabel anggaran ini pada ID anggaran 1 itu memiliki anggaran program 5 triliun. Selanjutnya pada ID anggaran 2 itu memiliki anggaran program 50 triliun. Pada ID anggaran 3 memiliki anggaran 1 triliun, dan pada ID program 4 itu memiliki anggaran program sebesar 12 triliun, dan yang terakhir pada ID anggaran 5 itu memiliki anggaran program sebesar 10 triliun. Lanjut ke tabel provinsi. Di sini di tabel provinsi ada ID provinsi dan juga nama provinsi. Jadi pada ID provinsi 1 nama provinsinya yaitu Bali. Pada ID provinsi 2 ada Jawa Timur. ID provinsi 3 ada Jawa Tengah, dan ID provinsi 4 itu ada DKI Jakarta. Pada tabel penanggung jawab ada ID PJ, nama PJ, alamat PJ, dan nomor telepon. Jadi pada ID penanggung jawab 1 itu nama penanggung jawabnya Ajis Muhaiman, alamatnya yaitu Jalan Lebak Bulus 2 Dalam, nomor 42, Cilandak, Jakarta, dengan nomor telepon berikut. Dan pada ID penanggung jawab 2 itu nama penanggung jawabnya Gahar Perantara, dengan alamat Perumahan Kalasan Residence C1 Semarang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon berikut. Kemudian pada ID penanggung jawab 3 itu ada Juan Maharoni dengan alamat Jalan Indramayu nomor 26 Menteng, Jakarta, dengan nomor telepon sebagai berikut. Lanjut ke soal yang D, itu soalnya buatlah IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan, menjelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah Anda buat. Nah, jadi itu ada susunan dari IRD-nya.
yang setelah dinormalisasi. Nah, jadi di situ terdapat entitas program, entitas anggaran, entitas penanggung jawab, dan entitas provinsi. Jadi pada entitas program itu memiliki atribut yaitu ID program, nama program, dan tahun pelaksanaan, dan ID program ini sebagai primary key-nya. Lanjut ke entitas provinsi, ini memiliki atribut yaitu ID provinsi dan nama provinsi, dan ID provinsi ini sebagai primary key. Lanjut ke entitas ketiga yaitu penanggung jawab. Di sini memiliki atribut ID penanggung jawab sebagai primary key, kemudian nama penanggung jawab dan alamat penanggung jawab. Dan yang terakhir ada entitas anggaran yang memiliki atribut yaitu ID anggaran dan anggaran program. Di sini ID anggaran sebagai primary key. Nah, jadi di sini satu sama lain entitasnya itu memiliki hubungan. Di sini entitas anggaran ini memiliki hubungan dengan entitas program, dengan entitas penanggung jawab, dan juga dengan entitas provinsi. Jadi hubungan antara entitas anggaran dengan entitas program ini yaitu one to many, di mana setiap program itu dapat memiliki satu ataupun lebih banyak anggaran. Kemudian hubungan entitas antara entitas anggaran dengan entitas penanggung jawab ini one to many juga, di mana setiap anggaran itu banyak anggaran, satu ataupun lebih anggaran itu hanya memiliki satu penanggung jawab. Dan yang terakhir ada hubungan antara entitas anggaran dengan entitas provinsi. Ini memiliki hubungan yaitu one to many, di mana satu ataupun lebih anggaran itu hanya memiliki atau hanya dimiliki oleh satu provinsi. Jadi kesimpulannya, ERD ini membantu dalam memahami hubungan antara tabel dan data. Ini juga membantu dalam perancangan dan implementasi database untuk sistem manajemen program pemerintah.